Salam saudaraku, selamat hari Minggu. Hari ini saya ingin memulai renungan singkat kita dengan memberikan sebuah kisah inspiratif. Dalam sebuah kerajaan di Timur Tengah, seorang raja ingin membeli sebuah kaca yang besar yang memiliki daya pantul cahaya yang luar biasa, hendak dipasang di bagian depan daripada ruangan raja. Dia membayangkan kalau itu dipasang akan indah sekali, sangat berwibawa rasanya. Lalu dia memesannya ke sebuah negara yang lain, kerajaan yang lain, dan tidak lama kemudian yang dipesannya pun tiba. Tapi betapa terkejut dia, saudaraku, ketika membuka paket itu, maka dia melihat kaca yang dia pesan itu sudah retak-retak dan bahkan sebagian sudah pecah. Raja murka, dia marah, dia kecewa. Dia berkata, saya tidak mau pakai ini barang tidak berguna. Tapi seorang arsitek yang ada di situ, saudaraku, berkata, ampun tuanku raja, kalau sekiranya diizinkan, biarlah saya akan pergunakan ini. Raja berkata, silakan ambil saja, saya tidak butuh itu. Lalu sang arsitek mengambilnya dan memanggil beberapa temannya yang memang ahli dalam bidang kaca dan mozaik. Lalu mereka mulai mencoba merangkai dan memikirkan ini barang yang sudah pecah, rusak ini bisa dibuat jadi apa. Nah, tak lama waktu berselang, saudaraku, 2-3 minggu kemudian raja berjalan-jalan di proyek pembaharuan ataupun renovasi istana raja. Tapi betapa terkejutnya dia melihat satu sisi di bagian depan dari tempat raja biasanya menunggu tamu. Dia melihat sebuah pemandangan yang begitu indah, menarik, gagah. Rasanya sangat berwibawa ketika dia melihat mozaik yang memantulkan sinar berwarna-warni. Raja pun takjub dan bertanya, wow, indah sekali. Ini karya siapa? Saya tidak pernah merasa pernah memesan barang seperti ini. Bahkan saya belum pernah lihat yang seindah seperti ini. Lalu dengan lamat-lamat, sang arsitek mendekat dan berkata, ampun tuanku raja, maafkan hamba, sebab tanpa persetujuan tuanku raja, hamba sudah lancang memasang ini. Ini adalah bagian daripada kaca yang dulu pernah raja pesan dan sudah retak dan pecah. Lalu saya memanggil ahli kaca dan mereka mengolahnya kembali sehingga jadilah seperti sekarang ini. Mereka bentuk sedemikian rupa. Saya sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi yang saya lihat sungguh sangat indah. Kiranya tuanku raja berkenan. Raja pun memberikan hadiah kepada sang arsitek dan juga ahli-ahli kaca yang mengerjakannya. Karena dia berkata, sungguh saya tidak pernah melihat seindah ini. Nah, apa yang saya ingin sampaikan lewat kisah ini, saudaraku? Sering sekali kita merasa potongan-potongan hidup kita di masa lalu tidak berarti. Mungkin kita dulu adalah penjahat. Mungkin kita dulu adalah orang-orang yang sundal. Mungkin kita dulu adalah orang yang mabuk-mabukan, penjudi, dan lain sebagainya. Sehingga kita sering sekali merasakan, masihkah ada gunanya hidup saya ini? Masihkah bisa bermanfaat? Masihkah bisa menjadi baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus 7 ayat 37 berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Memang saudaraku, Paulus berkata tidak ada satupun di antara kita yang jujur, yang benar, tidak ada. Tapi seperti kaca yang sudah retak-retak dan pecah tadi, kalau ada di tangan ahlinya, maka dia akan kembali menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga. Hidup saudara bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga dan lebih berharga
jika diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya itu adalah Tuhan Yesus. Lihat betapa tidak bergunanya kehidupan Paulus. Betapa tidak bergunanya kehidupan Zakeus. Namun diserahkan di tangan ahlinya, yaitu Yesus Kristus. Sungguh mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Entah bagaimana masa lalu kita, tapi jangan izinkan masa lalu mengkerangkeng kita, memburamkan pandangan kita atas masa depan yang Tuhan sudah janjikan. Ingat, Ia menjadikan segala-galanya baik. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan Ia akan menjadikan segala-galanya baik. Tuhan memberkati.